Bimbel Quran Rubaiyat berawal dari keprihatinan kita terhadap 120 juta penduduk Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kami sajikan belajar membaca Al-Quran dari nol, kemudian mahir membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran dan memahami Al-Quran dalam kelas privat, dan kemudian eksklusif satu hari bisa membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat Indonesia tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Quran? Semoga kesehatan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada sahabat Al-Quran semuanya dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami Bimbel Quran Rubaiyat. InsyaAllah belajar Al-Quran akan lebih mudah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan mempelajari kembali surah An-Nas. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, memperbaiki bacaan surah An-Nas pada ayat ke-5 dan ayat ke-6. Sebelumnya akan kami bacakan contoh bacaan surah An-Nas ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Demikian tadi contoh membaca surah An-Nas ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Nah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, mari kita mengupas, mempelajari bacaan ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Pelajaran yang pertama, huruf sukun. Di sini adalah huruf sin. Nah, kekeliruan yang kita dapati ketika membaca huruf sukun itu yang pertama berhenti. Nah, tidak boleh berhenti, satu tarikan nafas. Yang kedua adalah memantul. Contoh ya, yang keliru. Alladzi yuwaswisu fi, berhenti. Ini tidak, kurang tepat. Lalu bagaimana? Mengalir, satu tarikan nafas. Contoh yang kedua. Alladzi yuwaswisu fi. Memantulkan bacaan huruf sin, padahal huruf sin tidak termasuk dalam huruf qalqalah. Istilahnya adalah tawalud. Nah, ya, perlu diperhatikan bersama-sama. Alladzi waswisu fi masih mengalir. Nah, dan tidak memantul. Selanjutnya, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah huruf gunnah. Panjangnya lebih panjang dari huruf atau bacaan mat ya, pada kata annas, annas ya. Kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu lagi yang penting perlu kita perhatikan adalah huruf sha. Ya, sudu, sudu. Ya, hurufnya tebal, tidak ringan seperti huruf sin biasa ya. Sudurin nas, sudurin nas. Sahabat Al-Quran, bagaimana cara mengucapkan huruf tebal? Yaitu pangkal lidah kita angkat, kita naikkan. Nah, pangkal lidah kita naikkan. So, kalau si, sa, si, sin, huruf sin biasa. Sin, pangkal lidah turun. Si, sa, si, su. Berbeda dengan huruf so. Nah, pangkal lidah kita angkat. Oke, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan-catatan pada ayat yang ke-5. Kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 6.
minal jinnati wan nas. Nah, yang perlu kita perhatikan pada ayat ke-6 adalah huruf lam sukunnya, ya. Minal, contoh yang keliru. Minal, ada pantulan, ini keliru, kurang tepat. Lalu yang benar bagaimana? Sifatnya tawassut, kita tahan sebentar. Minal jinnati wan nas. Ya, yang pertama pada ayat yang ke-6, huruf lam bersukun, jangan tawalud, jangan juga berhenti. Minal jin, jangan juga berhenti. Minal jinnati wan nas, kurang tepat, mengalir. Minal jinnati wan nas. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, huruf gunnah sekali lagi panjangnya lebih panjang dari mad tabi'i. Cara membedakannya seperti itu. Insya Allah mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini, memperbaiki ayat ke-5 dan ayat ke-6 pada surat An-Nas. Semoga bermanfaat. Di lain kesempatan kita akan kupas, kita kaji, kita pelajari, kita perbaiki lagi pada ayat-ayat surat-surat selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya saya secara pribadi mohon masukan dan sarannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.